Hadirin disilakan duduk kembali. Demi keberkahan dan kelancaran kegiatan kita pada hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Laode Jayadin Esos. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang saya muliakan, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah sejenak kita berdoa dan izinkan saya memandu doa ini sesuai ketentuan Islam yang lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada rasa yang pantas kami haturkan padamu pagi hari ini selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan jabatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Ya Allah, kegiatan ini dapat terlaksana atas ridho-Mu. Olehnya itu, limpahkanlah kepada kami barokah dan maghfirah-Mu kepada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Olehnya itu, limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan panitia pelaksana kegiatan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja kepada Bapak Masful Zidi Ibrahim SPD MM, disilakan. Ya, terima kasih MC. Izin Pak Asisten saya laporkan kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Ekonomi dan Pembangunan Bapak Muhammad Abdu STP MSI. Yang terhormat yang kami hormati Rektor Unidayan Bapak Insinyur Haji Laode Samsul Kamar MT IPU. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati Kepala OPD yang sempat hadir, ada Pak Kadis, mohon maaf Pak Kadis Pemuda Olahraga Kota Bau-Bau, ada teman-teman dari kepala sekolah yang kami hormati, guru-guru pendamping, ada Ibu Dharma Wanita juga sempat hadir di sini. Mohon maaf. Yang kami hormati, yang kami banggakan ini, semangat ini adik-adik semua ini, adik-adik yang dari
SMA SMK Kota Bau-Bau, ada juga yang dari beberapa kampus, ada dari Unidayan sana, ada dari UMB juga, ada dari UMO Buton, kemudian ada dari Politeknik. Yang pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan penyuluhan bimbingan jabatan bagi siswa, siswi SMA, SMK maupun mahasiswa Unidayan. Mahasiswa yang ada di Kota Bau-Bau. Saya akan laporkan sedikit kegiatan Pak Asisten bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan. Intinya ini adalah bagaimana untuk soft skill anak-anak ke depan untuk menentukan apakah dia mau pingin melanjutkan studi atau bagaimana mencari pekerjaan. Nah itu di latar belakangnya dengan memasuki era sekarang ini terjadi perubahan dunia kerja yang mengarah kepada sistem pengembangan sumber daya manusia yang bersifat memiliki berbagai keahlian, jadi multi keahlian dengan tantangan global sekarang dalam menghadapi pasar kerja yang bebas. Para lulusan SMA SMK maupun perguruan tinggi dituntut memiliki standar kompetensi menurut keahlian masing-masing. Standar kompetensi mempunyai 3 komponen pokok, yaitu pengetahuannya, skillnya, sikap kerjanya. Peranan penyuluhan bimbingan jabatan sebagai sangat penting dalam rangka mempersiapkan calon tenaga kerja untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan memenuhi persyaratan kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, mereka diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan produktif. Maksud dan tujuan penyuluhan jabatan ini adalah suatu proses penyampaian informasi secara sistematik, objektif, dan dinamis tentang jabatan pekerjaan dalam dunia kerja sehingga para pencari kerja memiliki gambaran yang objektif tentang dunia kerja. Target sasaran kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pelayanan antar kerja, yaitu penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja. Sumber dana berasal dari APBD tahun anggaran 2025 melalui DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Pelaksanaan 1 hari di Hotel Mira. Tenaga ahli adalah tenaga ahli yang dilibatkan dalam pelatihan ini merupakan para narasumber, para pembahas spesifik, baik yang saat ini yang milenium yang memang merupakan secara narasumber yang profesional di bidangnya. Kemudian outputnya tentang bagaimana 100 peserta ini akan mendapatkan informasi dan siap untuk katakanlah bertarung di dunia kerja nantinya. Saya kira itu laporan kami, Pak Asisten. Singkat saja, demikian saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta penyuluhan yang kami hormati,
Selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan Wali Kota Bau-Bau sekaligus membuka secara resmi kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa-siswi SMA, SMK dan mahasiswa-mahasiswi yang diwakili oleh Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau. Kepada Bapak Muhammad Abduh STP MSI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak orang tua kita, Bapak Rektor Unidayan, Bapak Haji Insinyur Laode Samsul Kamar. Yang saya hormati Bapak Pemateri dari Lipo. Yang saya hormati Pak Kadis Pora, Pak Tasdik, Dr. Tasdik. Yang saya hormati pemateri senior kita, Bapak Dr. Sunario Mulyo. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Sekolah, Bapak SMK 123, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA ya. Selamat datang Pak Sekretaris Dinas Pendidikan. Ya. Yang saya banggakan adik-adik sekalian. Assalamualaikum. Oh, maaf sebelum saya assalamualaikum dulu, masih ada. Yang saya hormati dan saya cintai, ya, Ibu Dharma Wanita Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Ya. Adik-adik sekalian, siswa, mahasiswa dan guru-guru pendamping yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan lahir dan batin untuk hadir pada acara penyuluhan dan bimbingan jabatan Dinas Tenaga Kerja tahun 2025. Yang kedua yang disampaikan tentu permohonan maaf dari Bapak Wali Kota, seyogianya beliau yang hadir pada pagi hari ini, namun dalam waktu yang bersamaan ada agenda beliau yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili beliau. Yang berikutnya tentu ucapan terima kasih pada kita semua, terutama kepada adik-adik yang sudah bersedia hadir pada kegiatan ini dalam rangka acara penyuluhan, bimbingan, dan jabatan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Pak Wali Kota menitip beberapa pesan pada kita semua melalui saya. Tadi pagi beliau menyampaikan, tolong sampaikan kepada adik-adik bahwa masa depan itu katanya milik mereka, milik kalian, ya. Nah, tolong katanya sampaikan. Terus yang kedua yang disampaikan juga beliau bahwa semangat juang, semangat kerjasama. Kemudian juga beliau menitip pesan bahwa kita punya moto pembangunan yang namanya istilahnya kerja bersama. Ya, ini perlu kita pelihara terus, dan ini beliau titip pesan agar moto kerja bersama itu menjadi pegangan kita sehari-hari. Kalau kita melihat visi misi pimpinan kita, Bapak Wali Kota Bau-Bau, bahwa Bau-Bau ingin dijadikan sebagai kota budaya, ya, kota budaya yang maju, cerdas, sejahtera dan bermartabat. Ya, jadi tujuan kita itu diarahkan kepada kota budaya. Tetapi kota budaya yang seperti apa yang diinginkan oleh Pak Wali Kota kita? Ya, tadi itu ada 4 kriterianya. Ya, maju, sejahtera, cerdas dan bermartabat. Misi pertama di dalam capaian visi misi itu adalah pengembangan SDM.
pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi beliau fokus bagaimana mengembangkan SDM. Beliau sadar bahwa di tahun 2045 sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa Indonesia harus bisa menjadi Indonesia emas. Jadi dicanangkan oleh Bapak dan itu sudah menjadi komitmen semua pimpinan daerah. Ya, karena ini arahan dari Bapak Presiden bahwa di 100 tahun Indonesia merdeka dari 1945 sampai 2045 adalah 100 tahun, itu diharapkan Indonesia sudah menjadi Indonesia emas dan itu adalah Indonesia yang masuk sebagai negara maju. Ya. Apa ciri-cirinya negara maju? Pertama, salah satu indikatornya itu adalah sumber daya manusianya, skillnya, ya, knowledge, attitude. Dengan harapan, dengan sumber daya yang bagus, itu mampu mensejahterakan kehidupannya, gitu. Jadi kalau misalkan kita mengacu kepada itu kalau nggak salah cirinya itu adalah 14.000 US dollar per tahun. Itu dikategorikan sebagai negara maju per tahun ya, 14 US dollar. Kalau kita rupiahkan itu mungkin berkisar 300 jutaan. Tapi kalau kita bagi berarti pendapatan per kapita masyarakat Indonesia rata-rata itu berkisar antara 20 jutaan ke atas. Nah, itu diharapkan akan terjadi di tahun 2045. Nah, 2045 adik-adik sekarang kira-kira usianya berapa? 36. Wah, berarti kan memang kalian pelakunya di 2045. Kami, Bapak Rektor, mungkin juga para senior-senior kita di sini mungkin sudah jadi fosil. Ya kan? Kita tidak tahu usia kita seperti apa. Ya. Tetapi 20 tahun yang akan datang kalianlah pelaku pembangunan yang ada di Bau-Bau dan sekitarnya. Ya. Adik-adik mahasiswa mungkin di usia 40 tahun, ya. Mungkin hari ini usianya sekitar 22, ya kan? 21, mungkin juga ada yang 23. 20 tahun yang akan datang berkisar di 40. Itu masa emasnya seorang pekerja. Nah, kita jangan seperti negara-negara yang tidak mampu keluar dari middle income trap. Ya, middle income trap itu adalah sebuah jebakan untuk negara berkembang dan hanya satu kali terjadi untuk setiap negara. Kalau negara-negara yang mampu melewati yang namanya middle income trap, itu pasti akan menjadi negara maju. Jadi kalau hari ini kita lihat Singapura, Jepang, negara-negara Eropa, ataupun Korea Selatan, mereka sudah pernah melewati yang namanya middle income trap. Yaitu jebakan yang memang terjadi satu kali dalam perjalanan sejarah bangsa, sebuah bangsa. Nah, jadi apa itu middle income trap? Artinya kita tidak mampu memanfaatkan tenaga kerja kita pada usia produktif. Adakah contohnya? Ada. Dan negaranya juga ada di Asia Tenggara. Nah, jadi contohnya itu Thailand. Jadi dia tidak mampu melewati yang namanya middle. Dia hanya sudah mendekati negara maju tapi tidak nyampe begitu menjadi negara maju. Memang hari ini mereka lebih maju dari kita, dari Indonesia. Tetapi dia tidak mampu melewati yang namanya middle income trap. Apa indikatornya? Tenaga kerjanya. Jadi usia produktifnya itu kalau misalkan dianggap sebagai sudah yang paling banyak tenaga kerjanya di atas 40 tahun, dia sudah tidak bisa melewati middle income trap. Indonesia berapa? Sekarang yang terbanyak usia pekerja kita adalah 27 tahun. Jadi kalau misalkan kita urut 27 tahun ke 40, kita masih punya waktu sekitar 13 tahun dari sekarang. Ya, sekarang 2025. Nah, berarti 2028 kalau kita gagal melewati yang namanya middle income trap, selamanya kita akan menjadi negara berkembang. Tidak akan pernah kita melewati menjadi negara maju. Nah, itu dia. Ini yang harus kita tekankan, yang harus kita ingatkan kepada adik-adik sekalian bahwa manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai karena kepada kalian ini yang akan kita serahkan estafet pembangunan. Tidak mungkin kita serahkan kepada yang usianya kayak macam kita-kita ini.
Ya, masa depan itu ada di pundak kalian. Tidak mampu memanfaatkan ini, maka kalian menjadi pelaku menggagalkan Indonesia menjadi negara maju. Untuk itu, Bapak Presiden memang sudah dari awal mengatakan bahwa ini jangan sampai gagal ini. Yang namanya SDM, pengembangan SDM itu jangan sampai gagal ini. Karena kalau kita gagal dari pengembangan SDM, kita nanti akan selamanya menjadi negara berkembang. Sudah ada contoh. Di sekitar kita ada Singapura yang masuk menjadi negara maju, dia sudah melewati yang namanya middle income trap. Ada Thailand yang nyaris menjadi negara maju, tetapi gagal karena usia pekerjanya tadi itu sudah rata-rata di atas 40 tahun. Nah, kalau kalian ini 27 tahun, ya, yang di Indonesia hari ini 27 tahun. Hari ini kalian berusia sekitar 15 sampai 20 tahun. 20 tahun yang akan datang kalianlah yang nanti menjadi pelaku pembangunan. Ya. Kita tidak tahu masa depan itu, kita tidak bisa tebak seperti apa. Saya mau berkarir di mana, ya, misalkan adik-adik sekalian ini mau menjadi profesi apa, itu kita tidak ada yang bisa tebak. Tetapi yang satu hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sedini mungkin agar pada saatnya nanti kalian bisa berperan. Kita ya, yang bapak-bapak, bapak guru, Pak Rektor, ya, Pak Sunario, Pak Kadis, semuanya ini hanya mengantarkan ini. Kami memberikan jalan, kami mempersiapkan fondasi dasar agar nanti kalian nanti yang akan melanjutkan estafet pembangunan di Indonesia. Jangan hanya di bau-bau. Ya. Kita tidak tahu, nanti siapa tahu adik-adik dari Unidayan ini nanti karirnya bukan di bau-bau. Bisa saja mungkin di Manado, bisa aja mungkin di Ambon, bisa saja mungkin di Jawa, di Kalimantan, kita tidak tahu masa depan. Ya, yang bisa kita lakukan mempersiapkan diri sejak dini. Makanya Pak Presiden menggalakkan yang namanya MPG, karena sadar betul yang namanya gizi, mempersiapkan fisik, yang 3 ya, biasanya kalau di pelatihan itu ada 3, attitude, knowledge, and skill. 3 biasanya. Persiapkan attitude-nya, persiapkan skill-nya, persiapkan knowledge, pengetahuan. Ya, skill, keterampilan, attitude, moral. Jangan tawuran yang dipelajari. Nah, kalau mau tawuran ya udah masuk tentara, nanti kirim ke daerah konflik. Begitu kan. Kalau misalkan kepingin mau jadi ini, tapi kalau misalkan sudah punya cita-cita, ingin menjadi A, menjadi B, menjadi C, perjuangkan cita-cita itu. Ya, kalau saya ingatkan kembali nih, ceritanya Bung Karno, katanya gantunglah cita-cita Anda setinggi langit. Kalaupun kalian tidak mencapai langit, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya kan? Kan keren toh? Iya. Gantungkan cita-cita yang setinggi langit. Kalaupun kau tidak sampai itu langit, kau jatuh di antara bintang. Jangan setinggi pohon kelapa, jatuhnya pohon kersen. Waduh, terlalu rendah. Jadi jangan gantungkan cita-cita setinggi langit. Masa depan itu milik kalian, bukan milik kita ini. Kami pelaku hari ini, tetapi masa depan itu ada di tangan kalian. Nah, jadi itulah pentingnya nanti ini kita memberikan semacam penyuluhan dalam rangka kita mempersiapkan masa yang akan datang. Nah, dan itu memang Pak Wali memberikan pesan khusus kepada generasi muda yang akan datang ini ya, bahwa ini tolong disampaikan sama adik-adik, mahasiswa, siswa, bahwa ke depan persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Jangan kita menjadi generasi cemas. Kalau misalkan emasnya ditambahkan C, kan menjadi cemas, bukan emas. Generasi cemas itu generasi galau, tidak ada kepastian, ya, melankolis, terus lebih banyak mengeluhnya daripada berusahanya. Nah, ini kita tidak mau seperti itu. Tolong sampaikan sama adik-adik, Pak Wali menekankan itu. Sehingga harapannya melalui bimbingan, walaupun ini 1 hari, minimal ini memberikan pembekalan, memberikan spirit kepada adik-adik sekalian,
bahwa ke depan itu jangan ragu menghadapi masa depan. Kita tahu bahwa sesuatu yang akan datang itu sesuatu yang tidak pasti. Belum tentu kita bisa menebak apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Undang-undang, peraturan, kalau misalkan Pak Naryo dulu memberikan arahan kepada saya bahwa ini loh, ini ke depan ini peraturan perundang-undangan itu semakin cepat berkembang. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ini, kita akan ketinggalan. Ya, sama seperti IT, teknologi informasi yang sedemikian cepatnya, itu merupakan salah satu indikator, ya, indikator bahwa sedemikian cepatnya perkembangan zaman. Kalau dulu tahun-tahun awal 2000-an, HP itu barang langka itu. HP ini barang langka. Orang dianggap canggih kalau sudah punya HP, padahal HP-nya itu yang hanya tombol-tombol, terus hanya bisa nelpon, tidak bisa WA, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya untuk nelpon saja. Itu di awal 2000-an sudah dianggap canggih. 2000 berkembang hanya dalam jangka 20 tahun dari HP yang sederhana, ya, handphone yang sederhana hanya pakai apa itu, yang pakai SMS dan nelpon, sekarang berkembang. Orang bisa kehilangan yang lain, tapi kalau kehilangan HP, kayaknya dia hampir kiamat dunianya. Ya toh. Kalau untuk anak-anak SMA, chattingan pacar lah, chattingan inilah, chatting di WA-nya, ya, TikTok-nya enggak bisa bikin konten. Nah, itu 20 tahun yang lalu belum ada. Saya masih ingat bahwa kita sama teman-teman Pak Tasdik, ya, nah itu masih pakai HP jadul, ya, hanya pakai nelpon sama SMS. Tapi hari ini sedemikian cepatnya, itu salah satu indikator bahwa zaman berkembang dengan sangat dinamis. Kalau kita tidak ikut perkembangan zaman, kita tidak mampu menyesuaikan kita punya skill, knowledge, ya, kita akan ketinggalan. Itu. Jadi saya kira itu, ya, pentingnya, saya kira tepat. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih, ya, kepada jajaran teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja, ya, yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, ya, dengan sangat baik, ya. Tentunya harapannya, silakan, ya, sayang, apalagi ini temanya ini menyongsong masa depan dengan karir di era digital, ya kan? Hari ini kalau dulu kita mengenal pasar harus kita jalan ke Pasar Wameo, Pasar Karya Nugraha. Hari ini lewat HP dengan era digital, duduk-duduk di bawah pohon kersen sama teman-teman, kongko-kongko, tak datang kurirnya, bawakan kopi atau donat atau apa sambil kongko-kongko di palagi mata. Itu kecanggihannya era digital. Kalau dulu enggak ada dulu itu. Jadi sedemikian cepatnya perkembangan, dan era digital itu memang tidak bisa kita hindari. Kita harus bisa menghadapi itu. Ya, saya kira itu, ya, yang saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Karena terus terang saya berpantun ini karena saya mengenang Pak almarhum Pak Tamrin. Dia itu kalau setiap kali memberikan acara sambutan, biasanya diawali dan diakhiri dengan pantun. Kalau beliau mengawali dan mengakhiri, saya mengakhiri saja. Di antara sekitar 20-an pantun yang dia hafal, saya hanya bisa menghafal 2 pantunnya. Saking banyaknya pantunnya Pak Dr. Tamrin dulu, ya, Pak Wali Kota sebelumnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar karena para pemateri ini sudah siap. Dan terus terang pematerinya itu bukan kaleng-kaleng ini. Sengaja kita datangkan memang yang betul-betul ahli, ya. Pertama Pak Dr. Sunaryo Mulyo. Beliau itu adalah salah satu kadis terbaik di Kota Bau-Bau, sempat berkarir di Buton Selatan, dan terakhir itu beliau sebagai pejabat di Kementerian PU Jakarta, PU Pusat. Ya. Jadi kalau menghadapi, jadi kesempatan ini silakan nanti digali pengalaman beliau, mungkin menjadi bekal kalian nanti di akan datang. Kemudian yang kedua, ini ada dari LIPO, ya,
ya, dari Hypermart. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Tadi saya ngobrol-ngobrol, ternyata kita satu kota dulu, sama-sama di Bogor, Pak ya. Nah, jadi memang beliau dalam menghadapi pekerjaannya ini bukan orang sembarangan. Memang beliau dipercaya untuk mengembangkan bisnis usaha. Jadi ada dari PNS, ada dari non PNS. Silakan memilih, ya kan? Silakan, ada juga dari konten kreator, ya, konten kreator. Nah, jadi nanti silakan nanti digali, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, cari informasi untuk membekali diri adik-adik sekalian. Oke, baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun, ya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada salah kata, jangan simpan di dalam hati. Ya, nanti. Ya. Pantai Kamali airnya bersih. Meskipun bersih, rasanya asin. Untuk itu semuanya terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya sebelum saya mengakhiri, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa SMA, SMK, dan mahasiswa-mahasiswi dengan tema menyongsong masa depan karir di era digital, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian dapat saya sampaikan. Saya akhiri sambutan ini dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya istirahat.